Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Di Indonesia sendiri, anak yang terkena stunting masih sekitar 22,6% pada tahun 2022. Angka tersebut perlu menjadi perhatian kita semua agar bersama-sama mencegah dan mengatasi terjadinya stunting. Bila anak mengalami stunting, maka menimbulkan masalah kesehatan seumur hidup seperti risiko penyakit kronis, masalah perkembangan kognitif, keterbelakangan mental, dan bahkan dampak pada produktivitas di masa dewasa. Agar dampak tersebut tidak terjadi, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting adalah dengan 6P. 6P akronim dari P yang pertama, pemeriksaan anemia dan konsumsi tablet tambah darah pada remaja. Anemia yang terjadi pada remaja putri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. P yang kedua, pemeriksaan kehamilan dan pemberian edukasi pada ibu hamil. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. Selain itu, pemberian edukasi tentang penggunaan PPIA yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak karena berisi informasi kesehatan, penguatan pertumbuhan, dan perkembangan anak. Selanjutnya, edukasi tentang pentingnya KB setelah melahirkan dan menggunakan jaminan pelayanan kesehatan. P yang ketiga, pemberian makanan tambahan bagi ibu KIK. Ibu hamil kurang energi kronik berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan pendarahan pasca salin. Salah satu upaya yang dilakukan pada ibu hamil KIK berupa pemberian makanan tambahan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. P yang keempat, pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif secara maksimal hingga usia bayi 6 bulan menjadi salah satu cara mencegah stunting yang efektif. Dampak lain dari pemberian ASI eksklusif adalah tumbuh kembang bayi lebih optimal dan tidak mudah sakit di masa pertumbuhannya. P yang kelima, pemantauan tumbuh kembang anak. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Melalui penimbangan balita tersebut, dapat diketahui status gizi balita yang bermasalah sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya. P yang keenam, penuhi gizi seimbang dengan konsumsi buah dan sayur. Untuk mencegah stunting, kita bisa menjalankan rekomendasi isi piringku, yakni dalam satu piring makan harus tersedia lengkap, mulai dari makanan pokok, lauk pauk, dan sayur atau buah-buahan. Komposisi isi piringku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terdiri dari kombinasi 50% buah dan sayur, serta 50% karbohidrat dan protein, dengan pembagian sepertiga lauk dan 2/3 karbohidrat. Buah dan sayur merupakan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, perkembangan, dan pertumbuhan. Kekurangan buah dan sayur pada masa remaja dapat mempengaruhi kesehatan di kemudian hari. Konsumsi buah dan sayur merupakan bagian penting untuk mencapai diet seimbang. Ayo cegah stunting dengan menjaga gizi seimbang. Pada 1000 hari pertama kehidupan, ayo cegah stunting dengan 6